warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lebong akan melakukan demonstrasi protekstual pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau supervisor, coach, dan coaching. Dengan di sini saya Eka Liawati dari SD Negeri 67 Lebong dan saya Gunawan Adi Muntaha dari SMP Negeri 15 Lebong. Saya Risa Marlena dari SMP 8 Lebong. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Eka Liawati. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Jadi Ibu Liawati, hari ini kita akan melaksanakan proses supervisi, Bu ya. Supervisi yaitu mensupervisi kegiatan coaching, Bu ya. Di mana saya sebagai supervisor, Ibu Eka Liawati sebagai coach melakukan coaching terhadap coachee Ibu Lisa Marlina SPG. Ibu dari SMP mana, Pak? Dari SD mana, Pak? Saya dari SD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab ya Pak Gun. Kabar saya baik. Saya dari SD. Kebetulan saya sendiri nih Pak Gun dari SD Negeri 67 Lebong. Pak Gun kan dari SMP, Ibu Lisa juga dari SMP. Kebetulan saya sendiri yang di sini mengaku di SD ya Pak. Sehat Bu ya? Itu makanya kita akan laksanakan coaching, tidak harus presensi Bu ya, harus kehadiran penuh, harus semangat, itu kuncinya Bu. Kalau kita loyo, lemas, jadi nggak nyambung Bu ya, nggak connect itu Bu. Jadi untuk kegiatan kita ini hari ini Bu adalah kegiatan supervisi. Itu nanti saya masih tahu dulu Bu gambaran rubrik penilaiannya Bu ya. Jadi nanti Ibu, saya amati Ibu melakukan coaching dengan Ibu Lisa. Itu nanti kita amati bagaimana Ibu menerapkan prinsip-prinsip coaching, menerapkan kompetensi coaching, Ibu ya. Coba Ibu ingat-ingat kembali apa itu prinsipnya, apa itu potensinya. Coba Ibu mungkin bisa mengulas kembali. Singkat aja. Ya, kalau prinsip coaching itu ada 3 ya Pak. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Sedangkan kompetensi coaching itu yang pertama present, pertanyaan yang berbobot, mendengarkan dengan rasa, dan menggunakan alur cerita. Begitu Pak. Oke. Jadi proses coaching itu nanti akhirnya dijalankan dengan alur cerita ya. Dilaksanakan satu lagi Bu dengan penuh rasa ya Bu ya. Rasa, mendengarkan dengan rasa, menerima Bu ya dengan baik ya Bu, dengan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu ya. Oke Bu. Dari kompetensi Ibu sampaikan tadi, kira-kira Ibu nanti akan mengembangkan kompetensi yang mana yang akan kita observasi, mana yang akan Ibu tingkatkan, kembangkan? Dari kelima itu Pak, saya yang akan mengembangkan yang pertama itu jalan alurnya menggunakan alur tirta ya Pak, yang dengan tujuan identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terus saya juga akan memberikan present atau kehadiran penuh supaya apa yang saya akan coachingkan itu dapat berjalan sesuai dengan alurnya. Terus saya juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching saya itu dapat memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi, seperti itu Pak. Oke, berarti apa yang disampaikan tadi sudah bisa memenuhi syarat proses coaching Bu ya. Dari itu yang Ibu akan mengembangkan, mungkin ada yang lebih spesifik lagi Bu. Dari Ibu tadi kan ada mungkin presensi, mungkin mendengar aktif, penggunaan kita. Dari hal ini mana yang lebih spesifik lagi? Mana satu yang spesifik aja? Kalau yang spesifik itu saya kehadiran penuh present, karena dengan kehadiran penuh itu kita dapat menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga proses coaching kita itu dapat berjalan dengan maksimal Pak. Dengan
kehadiran penuh Christian itu, kita juga sudah menggali pertanyaan, kemudian kita juga sudah bisa mengarahkan coach kita itu kepada langkah-langkah apa yang tepat untuk memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oh gitu ya. Jadi spesifiknya adalah kompetensi presensi kita. Ideal gimana? Ideal seorang coach memiliki presensi yang bagus. Idealnya satu mungkin ada ya, satu tapi gimana? Susah gimana? Apa tadi ya Pak? Memberikan presensinya itu idealnya itu saya mau coach saya itu dapat mengatasi masalah yang ia hadapi itu, dapat menemukan langkah-langkahnya, langkah-langkah pemecahan masalahnya, seperti itu Pak. Mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan tadi ya Bu ya, yaitu berkembangnya kompetensi itu bisa dilaksanakan, bisa tercipta nanti di kegiatan coaching ya. Nah, jadi berikutnya saya nanti akan memberikan pengamatan Bu, observasi, saya akan mengamati, saya akan mencatat, kira-kira mana yang sudah pas, mana yang belum, dan nanti kita sama-sama bicarakan bagaimana hasil berikutnya gitu ya. Untuk itu kami persilakan dengan sepenuh hati kepada Ibu untuk melakukan coach pada coaching Ibu Lisa. Ya, sip. Oke. Semangat ya Pak. Semangat. Terima kasih Pak Gunawan. Sekarang saya kembali ke Ibu Lisa. Selamat pagi Ibu Lisa. Kemarin Ibu Lisa ada bercerita ya sama saya mengenai pelaksanaan P5 ya Bu. Bagaimana kondisinya, semangat hari ini Ibu Lisa? Semangat, tetap semangat Bu. Cuman ini yang masih mengganjal dalam benak saya, dalam pikiran saya masih seperti yang saya sudah ada WA dengan Ibu kemarin tentang penjadwalan P5 ini Bu ya. Saya mohon sekali saya bisa mendapatkan solusi dari coaching kita kali ini. Nah, kali ini saya akan melakukan percakapan sederhana ya Bu, terkait kegiatan P5 yang Ibu lakukan. Jadi dari obrolan santai kita ini jangan kaku ya Bu, apa yang akan Ibu harapkan dari ini? Sebenarnya perlu Ibu lihat ketahui kalau P5 ini untuk sekolah kami masih sangat baru Bu, karena kami baru tahun ini melaksanakan kurikulum merdeka. Jadi untuk penjadwalan P5 ini masih sangat membingungkan bagi saya. Kebetulan saya diamanahkan untuk tanggung jawab saya sebagai wakil kurikulum, jadi saya harus membuat jadwal P5 ini. Yang menjadi masalah saya pada saat penjadwalan P5 ini yaitu kami laksanakan secara harian atau setiap hari itu ada jadwalnya Bu. Alhasil anak-anak kurang terkontrol kalau misalnya dilaksanakan harian. Mungkin itu Bu masalah yang saya hadapi. Jadi dari obrolan ini mengenai P5 yang akan dilaksanakan mungkin secara harian, nanti Ibu mengharapkan apa dari kegiatan P5 ini nanti? Sebenarnya yang saya harapkan saya bisa menyusun jadwal kembali, mungkin biar bisa lebih efektif. Anak-anak juga bisa melaksanakan P5 dengan baik tanpa gangguan Bu, karena ini saya rasa kalau dilaksanakan secara hari ini masih sangat jauh dari efektif. Oke. Nah, sebelumnya saya akan menanyakan gimana perasaan Ibu Lisa setelah melakukan kegiatan P5 yang ada di sekolah Ibu ini?
Baik Bu, mungkin karena penjadwalannya yang saya sebutkan tadi kurang efektif, jadi ya apa ya, pada saat di lapangan juga terlaksananya kurang efektif Bu. Jadi apa ya, walaupun kami sebenarnya sudah melaksanakan IHT Bu, cuma karena baru sekali dan tidak terfokus pada P5, kemarin cuman materinya itu masih lebih ke tentang teori kurikulum merdeka. Jadi P5 itu disinggungnya masih sedikit sekali. Itulah, jadi masih membingungkan pada saat pelaksanaan di lapangan. Berarti Ibu merasa belum puas dengan pelaksanaan P5 yang ada di kelas Ibu ya, siswa Ibu ya. Nah, apakah rencana saat P5 itu kemarin sudah tercapai semua gitu Bu? Terus terang belum Bu, karena apa ya, masih rancu, masih membingungkan. Mungkin karena diburu-buru juga, kami setengah semester itu masih bingung tentang P5 terus terang Bu. Jadi IHT juga terlambat. Jadi ya kami laksanakan apa adanya dulu seperti itu Bu. Yang penting baru satu tema yang kami laksanakan Bu. Mungkin semester 2 baru untuk memenuhinya yang 2 tema lagi. Baik Bu di sana, kira-kira dari percakapan kita ini, adakah hal yang sudah baik dan perlu ditingkatkan lagi, atau ada hal-hal yang masih kurang dan perlu perbaikan ke depannya Ibu Lisa? Kalau hal yang sudah baik mungkin alhamdulillah, kalau respon dari teman-teman sejawat itu kami sudah membentuk tim P5 Bu. Jadi kalau dari respon sudah semangat itu, cuman pada saat di lapangannya, ya pelaksanaannya dulu mungkin yang masih harus kami benarkan, harus kami benahi, yaitu mungkin di jadwalnya Bu. Oke, jadi menurut Ibu yang perlu ditingkatkan itu penjadwalan ya Bu ya. Jadi bagaimana penerapan pembelajaran P5 ini baik segi perencanaan, proses maupun evaluasinya Bu, seperti itu. Untuk pelaksanaannya selanjutnya mungkin saya akan menghadap kepala sekolah untuk meminta koordinasi beliau agar bisa melaksanakan IHT selanjutnya yang kedua Bu. Jadi di sini materinya mungkin lebih menekankan pada bagaimana Pak P5 itu bisa dilaksanakan sebaik mungkin, apa yang harus kami laksanakan gitu. Apakah dengan itu saja Bu? Tidak jadi seperti itu ya Bu, boleh tidak dengan ada yang lain yang akan Ibu terapkan lagi, apakah misalnya mempertemukan hal seperti itu Bu? Mungkin yang lain kami akan belajar mandiri mungkin Bu ya, dari PMM, dari aplikasi PMM yang sudah disediakan Kemendikbudristek, karena di situ banyak sekali contoh-contoh P5 yang sudah bagus. Mungkin saya akan lebih mensosialisasikan kepada teman-teman di Jawa. Kemudian yang lain mungkin seperti yang Ibu sebutkan tadi, yaitu mengundang wali murid, orang tua siswa untuk melaksanakan, pada saat melaksanakan IHT tersebut kami akan mengundang orang tua agar mereka juga bisa paham apa itu P5. Nah, jadi rencana Ibu setelah pelaksanaan IHT, GMP juga mengundang wali muridnya Bu. Terkait jadi Bu Lisa, terkait itu semua, terus apakah nanti ada sumber-sumber lain yang bisa dijadikan untuk meningkatkan kompetensi guru-guru Ibu mengenai P5 ini? Selain yang saya sebutkan tadi, mungkin saya juga akan mendatangkan narasumber mungkin khusus yang sudah paham tentang P5 ini, agar teman-teman sejawat juga bisa belajar dari narasumber tersebut.
Oke, Bu Lisa, terkait apa yang Ibu Lisa sampaikan tadi ya. Nah, kapan kira-kira Ibu akan melakukan targetnya ini? Saya usahakan secepat mungkin setelah saya berkoordinasi dengan kepala sekolah. Mungkin kebetulan kami sudah ujian, Bu, jadi mungkin pada saat kelas meeting kami akan melaksanakan hal tersebut. Oke, Bu. Harapan saya juga begitu ya, Bu. Lebih cepat, lebih baik. Ikan cepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus ya, Bu. Nah, untuk hal tersebut kira-kira siapa yang Ibu jadikan motivasi atau membantu Ibu dalam mewujudkan rencana Ibu ini? Yang bisa membantu saya mungkin kemungkinan selain kepala sekolah, saya juga akan mengajak wakil kesiswaan, karena wakil kesiswaan juga sudah yang lebih paham bagaimana mengkondisikan siswa-siswa, siapa yang bermasalah, siapa yang ini bisa diajak bekerja sama seperti itu. Baik Bu Lisa, nah di penghujung obrolan kita nih, adakah yang mengajar di hati Ibu terhadap pembelajaran P5 yang diterapkan di sekolah Ibu ini? Mungkin masalah saya tadi yaitu tentang penjadwalan P5 yang masih rancu, Bu. Jadi mungkin untuk semester depan saya akan melaksanakan jadwal itu mungkin tidak per hari, mungkin Bu. Saya akan melaksanakan per blok saja. Mungkin dilaksanakan setiap hari Sabtu atau setiap hari Jumat saja seperti itu, Bu. Jadi 1 hari penuh untuk P5 khusus kelas 7. Baik Bu, kalau begitu semoga adanya kegiatan ini dapat membawa manfaat bagi sekolah Ibu ke depannya, khususnya siswa-siswa Ibu ya Bu. Baik, terima kasih Bu Lia untuk waktunya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bu terkait obrolan kita ini. Sampai ketemu di lain waktu, dan semoga Ibu bisa menjadi guru-guru yang hebat dan menjadi contoh guru-guru lainnya Bu. Baik Bu, amin, terima kasih. Ya, alhamdulillah Ibu, proses coaching sudah berjalan dengan bagus. Sebelumnya saya kasih jempol dulu, tanpa hal ya. Ya, Bapak Ibu, dari proses coaching yang Ibu laksanakan tadi, bagaimana performa Ibu ya? Kira-kira sudah sampai belum? Kira-kira menurut Ibu? Proses coaching yang saya laksanakan ini saya sudah sangat puas Pak ya, sudah sangat baik, sudah sangat bagus, karena saya sudah menerapkan alur cerita itu secara urutan. Yang pertama itu saya tujuan permasalahannya, identifikasi masalah, rencana aksi, tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali kunci untuk dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Jadi sudah ada pencapaian ya, tercapainya tujuan coach, jadi untuk menemukan masalah si coaching untuk mencari atau potensi alternatif ya, jadi sudah tercapai betul. Jadi boleh saya mengutarakan hasil pengamatan saya Bu? Ya, izin Bu ya. Jadi tadi saya sudah melaksanakan kegiatan pengamatan ya. Jadi ada hal-hal yang sudah sesuai dan ada yang mungkin sudah sesuai juga, cuma perlu ditingkatkan kembali Ibu ya. Jadi betul Ibu tadi sudah melaksanakan perform, melakukan coaching sudah bagus, sudah mulai tersusun rapi alurnya, alur kita itu menetapkan tujuan tadi sudah disampaikan ya, untuk supaya coaching bisa menyelesaikan permasalahan penerapan P5, terutama masalah penjadwalan ya Bu ya. Ya itu sudah Ibu sampaikan tadi, dan Ibu sudah menggali identifikasi masalah yang dasarnya ada dari kata kunci gitu ya. Kata kunci itu artinya yang menjadi kata-kata permasalahan tadi. Nah, Ibu sudah memberikan identifikasi pertanyaan, sudah banyak menggali, dan akhirnya juga si coach sudah bisa mengeluarkan ide-idenya. Saya
acungkan jempol, sudah bagus tuh. Nah, bagus itu hal-hal yang sudah ibu capai. Terus sesuai dengan apa kompetensi yang ibu kembangkan dari di awal, ibu katanya ingin mengembangkan present, ya, present, kehadiran penuh. Juga saya sudah merasakan ibu sudah menjalankan itu. Nah, cuman ada hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi Bu. Sekali lagi, yaitu pada sesuai dengan tadi persen tadi, yaitu ketika terjadi percakapan, ada di persen itu kita menggunakan dengan persen yang bagus, maka menggunakan rasa. Percakapan menggunakan rasa itu artinya ibu itu harus acknowledge, itu menggunakan respon. Oh iya begitu, oh begitu. Oh iya ya, jadi ada semacam interaksi yang saling ini gimana? Menyatakan ada lebih interaktif, begitu. Itu proses coachingnya dan berjalan gitu ya? Iya betul, sudah ada tadi sudah ada, cuma lebih ditingkatkan lagi, gitu ya. Jadi rasa itu mencerminkan pesan tadi. Dengan kita pesan yang bagus, maka rasanya lebih muncul, lebih menyentuh. Sehingga tadi yang pesan dari kompetensi pengembangan yang berikutnya itu dengan pesan yang bagus, diharapkan itu tadi mau menggali pertanyaan-pertanyaan kepada coach sehingga muncul solusi. Ya, nah, jadi sudah bagus. Nah, mungkin yang perlu ditambahkan adalah diperdalam lagi ibu. Nah, pertanyaan-pertanyaan. Iya, tambah lagi sehingga si coach ini bisa mencari alternatif yang banyak. Tidak hanya sebatas nanti akan di HT, nanti akan ini, tapi mungkin ada peluang-peluang lain, gitu ya. Jadi itu digali terus sehingga bisa menghasilkan alternatif yang optimal, gitu ya. Jadi pada keseluruhannya sudah dengan bagus, gitu ya. Nah, jadi itu ya. Kira-kira dari proses observasi yang saya lakukan ini, saya lakukan kegiatan supervisor pada ibu. Apa yang bisa ibu ambil manfaat atau apa kira-kira hasil daripada kegiatan ini yang ibu rasakan? Apa saja yang ibu dapatkan? Sebenarnya dari proses coaching ini saya sangat senang Pak, karena kita bisa sharing seperti itu ya Pak. Kedepannya saya akan mencoba memperdalam lagi dengan membaca berbagai sumber supaya nanti saya dapat meningkatkan lagi bagaimana saya meng-coaching teman-teman atau rekan sejawat di sekolah saya, sehingga prosesnya itu secara natural dan lebih baik lagi memaksimalkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga proses coaching yang saya lakukan itu coachingnya itu dapat menemukan langkah-langkah pemecahan permasalahannya sendiri dengan pertanyaan yang lebih berbobot lagi, seperti itu Pak. Oke, Ibu ya, jadi rencana Ibu ke depan tadi juga sudah dijawab sama Ibu, yaitu ke depannya ini lebih menggali lagi Ibu ya, menggali lagi kompetensi yang dimiliki sebagai seorang coach Ibu ya. Jadi itu harapannya ke depan bisa lebih optimal lagi, presensinya lebih optimal, kehadiran aktif ya, kehadiran penuh, mendengar aktif, mendengarkan dengan rasa, alur kita, iya betul, semuanya bisa optimal. Itu harapannya ya. Nah, saya kira kegiatan untuk supervisi pada kali ini cukup sekian ya. Saya berikan terima kasih Ibu sudah menjalankan coaching dengan bagus, sehingga mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Ibu, untuk coaching, dan untuk saya sebagai seorang pribadi ya. Sekali lagi saya terima kasih. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini modul demonstrasi kontekstual yang telah kami laksanakan. Semoga bermanfaat Dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia, guru penggerak, tergerak, bergerak Dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.